Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa channel Ami Wildan Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nih kabarnya di hari Ahad ini? Semoga selalu sehat, selalu istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran, dalam memurajaahnya, dalam menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini spesial, insya Allah kita akan membahas tentang ilmu spesialisasi murajaah, ilmu bagaimana mengulang hafalan. Pada pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kualitas murajaah, bagaimana membangunnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana teknik-teknik mengulangnya, dan ini penting karena gak banyak diketahui para penghafal Al-Quran. Problemnya adalah penghafal Al-Quran di zaman sekarang ketika memurajaah itu murajaahnya gak tepat. Murajaahnya bisa dibilang asal-asalan. Jadi ketika memurajaahnya itu diulang semena-mena gitu. Ada beberapa penghafal Al-Quran yang seperti itu. Pokoknya saya ngulang hafalan aja. Nah, ini menjadi sebuah problem yang harus segera dibahas. Maka hari ini hari yang penting. Kita akan membahas ilmu-ilmu yang sangat dalam spesialisasi bagaimana mengulang hafalan. Dalam judul bagaimana sih mengulang hafalan murajaah yang benar. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas. Baik. Rumus murajaah itu adalah intensitas, kualitas intensitas dikali perlakuan intensitas akan mulai nanti ada nilai murajaah. Jadi ketika kita mengulang hafalan, kita pertama butuh namanya kualitas. Kualitas dalam mengulang hafalan, lalu selanjutnya perlakuannya. Perlakuan dalam intensitas tersebut. Ya, ini secara umum dalam murajaah, dan juga para penghafal Al-Quran itu sendiri dalam memurajaahnya, ya, itu ada kualitas-kualitasnya yang harus diperhatikan. Maka ketika kita membahas ilmu murajaah, tingkatan murajaah secara teknis, nah ini secara teknis ya, jadi nanti murajaah itu ada secara teknisnya, ada secara pemahamannya. Kalau secara pemahamannya murajaah itu menghafal. Jadi ketika ada seorang penghafal Al-Quran bilang, wah murajaah sulit. Kok murajaah sulit? Murajaah itu menghafal. Ya kan? Murajaah itu artinya menghafal kembali. Orang-orang beranggapan, wah murajaah lebih susah dari menghafal nih. Ya nggak gitu kan? Spekulasi-spekulasi yang ada di para penghafal Al-Quran. Padahal murajaah secara pemahaman itu menghafal kembali. Itu secara pemahaman. Namun secara teknis nanti akan dibagi lagi. Ada 3 tingkatan. Ya, hafalan yang hilang tidak dimurajaah secara teknis, melainkan dihafal kembali. Ya, hafalan yang ada barulah dimurajaah. Maka di sini kita harus paham nih tingkatan-tingkatan level murajaah. Ada yang namanya grand murajaah. Ya, level grand murajaah ya, grand murajaah. Apa itu grand murajaah? Ya, tingkatan yang paling rendah untuk menuju ke murajaah. Dan di sini secara pemahaman ya, murajaah itu menghafal kembali. Jadi ketika Anda punya hafalannya hilang, ingat-ingat murajaah itu menghafal kembali. Maka disinilah hafalan yang sudah benar-benar hilang, nol, gak ada, gak terbayang, habis. Nah, di sini tingkatannya. Ya, grand murajaah. Namun ada juga semi murajaah. Jadi kalau ada orang yang hafalannya masih hilang sana, hilang sini, diulang-ulang, itu masih semi murajaah, bukan murajaah benar-benar. Karena nanti pengertian murajaah yang benar itu adalah dinilai dari intensitas dan perlakuannya. Ya. Jadi dalam semi murajaah kita akan tahu nih level murajaah yang kita lakukan. Ini di sini di semi murajaah. Maka di sini ada 4 tingkatan yang untuk memasuki fase murajaah tersebut. Ya, tingkatan ini memiliki level yang berbeda-beda dan tergantung kadar kekuatan hafalan Al-Quran seseorang, dan ini yang kita pelajari nanti. Jadi kita akan analisis nih, gimana cara spesialis perlakuan, treatment yang harus kita lakukan terhadap hafalan kita sampai masuk kepada tingkatan yang benar-benar murajaah. Jadi ada seorang penghafal Al-Quran yang ketika menghafal itu masih di tingkatan semi murajaah sebenarnya.
belum dimurojaah. Karena murojaah hafalan itu dapat dikatakan murojaah dan masuk pada kualitas intensitas. Ya, kualitas intensitas itu nanti tergantung perlakuannya. Makanya ada orang yang ketika murojaah sholat, ya, murojaah sambil jalan murojaah, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam Al-Qur'an gitu kan. Ya, ada juga yang ketika murojaah sambil mengajar, bahkan ada yang murojaah angka. Jadi ketika dia murojaah, ya dia melihat angka, dia murojaah gitu. Nah, ini di sini tingkatan murojaah yang nanti akan terus kualitasnya itu bertingkat-tingkat sampai dia murojaah dengan tafsirnya. Jadi ketika dia murojaah, dia ingat tafsirnya. Ketika murojaah, dia ingat hukum fikih, ya gitu ya. Nah, di sini tingkatan murojaah. Maka kita harus pahami dulu di sini. Kita samakan pemahaman bahwa murojaah itu sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang grand murojaah, ada yang semi murojaah, ada yang baru benar-benar murojaah. Dan ketika baru benar-benar murojaah, maka disinilah berlaku rumus murojaah. Kualitas intensitas dikali dengan perlakuan intensitas, maka akan didapatkan nilai murojaah tersebut, insya Allah. Baik. Nah, di sini sekarang kita akan masuk nih, baru mukadimah tadi nih, dan sekarang kita akan masuk. Kita akan menganalisis hafalan kita. Ya, sekarang coba kita buka. Ya, contoh di sini semuanya sudah hafal ya. Ini sekarang kita akan masuk ke level of mastery repeat Al-Quran, dan kita masuk ke semi murojaah. Ya, dalam semi murojaah itu sendiri ada level-level mastery. Ya, level-level master yang harus diketahui dan juga di treatment atau dilihat sebagai seorang penghafal. Ada seorang penghafal Al-Quran. Ya, sebut sajalah ya seorang penghafal Al-Quran. Dia hafal surah An-Nisa dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Karena yang di sini kita akan lakukan percobaannya adalah dari surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan ayat 3. Anggap di sini semuanya sudah hafal ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya, dan ini berlaku untuk hafalan-hafalan Anda semua ya. Contoh Anda hafal juz 30. Ya, bagaimana kualitasnya itu akan dilihat. Yang pertama level of master yang pertama adalah very memory quick. Ya, memorinya di sini weak. Ya, sangat lemah. Tanda daripada memorinya sangat lemah adalah harus diulang kata demi kata, dan itu katanya juga nggak terbayang. Ya, nggak nol banget gitu loh, nggak nol banget ya, di angka 1, 2 gitu loh, nggak nol banget, nggak kayak grand murojaah gitu. Jadi hafalannya nggak benar-benar hilang, tapi dia ada bayang-bayang. Ini namanya memori yang sangat lemah. Ya, cara murojaahnya adalah diulang. Ya ayyuha, kata demi kata. Ya ayyuha, ya ayyuha, annas, ittaqu rabbakum. Parahnya lagi kalau udah masuk ke tingkatan yang paling lemah, udah masuk ke grand level, itu udah kayak ngapal lagi. Dan itu biasanya lebih susah. Makanya ketika Anda menghafal pertama kali nih, Anda semangat, jangan lupa dalam semangat Anda harus disertakan hati-hati. Karena bagaimanapun, ketika Anda pertama kali menghafal, Anda berhasil, dan Anda bertanggung jawab di situ, Anda bisa naikkan ke semi murojaah sampai ke murojaah. Nanti kalau Anda tidak bertanggung jawab, Anda akan masuk ke level ini. Ya, jadi ini ketika kita memastery, ya, mengulang, itu kita harus tahu dulu. Yang benar-benar tidak kuat itu kita harus mengulangnya kata-kata demi kata. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Biasanya yang mengalami ini adalah memori-memori yang lemah, terutama orang-orang yang tua, dan juga memang yang mengalami ini ketika penghafal Al-Quran ditinggalkan hafalannya. Dia mengalami ini biasanya. Ya, mengalami gejala ini ya, gejala memory weak dalam hafalan. Nah, ketika Anda murojaah, itu pertama harus Anda bangga dulu. Ya, bangga murojaah seperti ini karena Anda akan banyak mengulang di situ. Dan yang tua-tua juga yang hari ini menghafal lalu ya berumur di tua, Anda mendapatkan level yang seperti ini, Anda banyak pahala. Jadi ketika Anda mengulang satu kali, minhuma rijalan. Kalau nggak ingat-ingat terus kayak gini,
Ini cara mengulang. Padahal ini adalah cara mengulang yang paling baik dalam semi murojaah. Iya, kalau ada orang yang hafalan Al-Qur'annya udah kuat, tapi dia masih kayak gini, artinya dia kuatkan perkataan. Hebat ya. Dia mampu mengulang satu kata, padahal hafalannya udah kuat. Ya, udah kuat, harusnya ditingkatkan lagi ke intensitas dan perlakuan, tapi dia ingin nguatin lagi. Dan ini nanti akan lebih kuat lagi hafalannya. Nah, ini adalah harus perlakuan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan hafalan yang weak, yang memorinya sangat lemah. Ulang katanya demi katanya. Bukan katanya demi kata, susunannya itu antum ulang sampai kebayang. Ya, insya Allah dengan treatment seperti itu nanti perlahan-lahan akan naik dia. Naik kemana? Naik ke level of mastery yang kedua, yang lemah saja. Ya, yang tadi yang lemah banget, ini yang lemah saja. Ya, cara mengulangnya adalah diulang. Ya ayyuhanna, ya ayyuha. Sudah keulang kan tadi di level yang pertama tadi yang terendah udah diulang beberapa kali. Lalu masuk ke tingkatan yang weak, diulangnya ya ayyuha sambil disambung nasutaku, langsung terus. Ya. Intensitasnya terus ya berlanjut karena ini satu ayat harus diulang terus per kata disambung dari kata demi kata, dan ini urutan ketika antum menghafalkan lagi sebenarnya ya, urutan menghafalkan lagi. Jadi ketika hafalannya tadi sangat lemah ya, nggak benar-benar nol ya, sangat lemah, antum naikkan ke tingkatan yang katanya sudah bagus, tapi harus diulang agar bisa disambung dan di tingkatan yang kedua ini. Ya ayyuhan nasu taqu. Dan antum juga bisa tahu hafalan antum itu tingkatnya di mana, gitu loh. Afwan ya, saya ya agak kurang sehat ya, mohon doanya. Baik, ya antum juga harus tahu nih tingkatannya. Ya, tingkatan hafalan antum. Jadi ketika antum sudah di memory weak, gak usah antum kembali ke weak. Atau ketika antum, gak usah antum, kalau antum pingin ya gak apa-apa. Antum pingin buatkan hafalan gitu kan, monggo silahkan. Tapi ketika hafalan antum sudah kuat, standarnya itu antum sudah langsung. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, terus sampai berlaku satu ayat. Nah, ini yang tingkatan yang kedua. Jadi nanti antum akan analisis hafalan-hafalan yang hilang itu di tingkatan yang mana? Apakah hilangnya sudah per kata, hilangnya per ayat, atau gimana? Dan nanti perlakuannya akan sesuai dengan ini yang harus antum lakukan. Ya. Jadi ketika antum memorinya nilainya 3 sampai 4 gitu ya. 0, ya ini bukan 1, bukan murojaah ya, tapi 0,2, 0,3 belum masuk ke murojaahnya. Nanti kalau udah masuk ke 1 nilainya 2, 3, 4. Nah, dari sini ketika nilai antum, hafalan antum 0,3, 0,4 sekian, nah di sini yang harus antum lakukan di sini. Diulang-ulang terus satu kata satu katanya. Sehingga hafalannya baik, hafalannya berkualitas dan naik ke tingkatan yang ketiga. Ya, di sini udah 0,5, 0,6 nih, sudah mulai bagus nih. Sudah bisa membaca satu ayat. Namun menyambungnya belum bisa, dan hafalan ayat ini, satu ayat ini belum kuat. Caranya gimana? Antum ulang. Repeat di sini, satu ayat diulang. Makanya di sini ada lambang yang di angkanya ada putaran ya. Artinya di sini antum ulang satu ayat terus. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ulang, sambungin ulang. Dan ini adalah cara untuk hafalan yang dia sudah kuat per katanya, namun belum kuat dari sisi per ayatnya. Ini perlakuannya, diulang. Satu ayat. Lalu ketika sudah lancar, diulang satu ayat lagi. Masuk ke sini, ulang lagi. Sambungkan dengan ayat ini. Ulang lagi satu ini, sambungkan. Nah, jadi semuanya tersambung. Dan ketika sudah tersambung di sini, ulang naik ke tingkatan yang sudah good, ulang satu ayat. Satu seluruh ini. Jadi ketika antum nanti berlaku untuk satu halaman juga ya. Jadi kalau antum menganggap ini satu halaman, ini berlaku untuk satu halaman. Satu halaman, kalau dia per ayatnya belum kuat, artinya ulang per ayat. Tapi kalau sudah
sudah diulang satu halaman, ulang satu halaman dia satu waktu. Satu waktu antum ulang semuanya. Ya, ini satu waktu, dan ketika sudah good, sudah bagus, baru nanti akan masuk ke mana? Ke perlakuan intensitas. Ya, jadi ini tingkatan-tingkatan dalam level semi murojaah. Ada yang tadi yang per ayat yang sudah benar-benar hilang 0,1, 0,2, ada yang 0,3, 0,4, ada yang 0,5, ada yang 0,6, ada yang 0,7, ada yang 0,8, ada yang 0,9 sampai dengan 1. Yang satu ini ketika sudah sampai ke nilai yang satu harus masuk ke kualitas intensitas dan perlakuan. Jadi ketika hafalan-hafalan antum yang sudah nilainya 1 itu harus naik ke 2. Ketika hafalan antum biasanya mengulang satu juz sekali duduk, antum naik ke 2 dengan apa? Dengan jalan, dengan sholat, dengan mengajar. Ya, itu akan naik nilainya 1, kedua, ketiga dengan murojaah angka. Ya, dan itu baru dinamakan murojaah. Maka tingkatan-tingkatan yang ini harus dipahami. Ya, dan kita harus menganalisis. Dan ketika sudah menganalisis, baru tadi lakukan perlakuan-perlakuan tadi, treatment-treatment khusus tadi, disesuaikan dengan kekuatannya. Kalau kekuatan hafalannya lemah dari sisi perkataannya, artinya diulang perkataannya. Kalau lemah dari sisi ayatnya, diulang per ayat. Kalau lemah dari sisi penyambungannya, diulang dari penyambungannya. Kalau lemah dari sisi satu halamannya, diulang per halaman. Kalau lemah dari sisi satu juznya, diulang satu juz. Dan ketika sudah sampai di situ, hafalan antum sudah masuk dan antum bisa menilai di situ masuk ke 1. Ketika sampai di 1, ya masukkan lagi nilai-nilai yang terus ya, perlakuan-perlakuan yang baik sehingga hafalan bisa lebih baik. Insyaallah untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu. Semoga bermanfaat ya para pemirsa untuk hafalan, untuk pelajaran hari ini, dan bermanfaat untuk mengulang hafalan dan insya Allah ke depannya. Itu dia murojaah yang benar. Silahkan dipraktekkan, semoga berhasil. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas, selamat murojaah, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.